Sebelumnya selamat pagi semuanya. Pagi. Pernah nggak sih teman-teman penasaran atau bertanya-tanya gimana sih para ahli itu bisa tahu kalau di suatu daerah itu ada cadangan, padahal letaknya di dalam permukaan bumi. Jadi jawaban dari rasa penasaran teman-teman itu adalah adanya kegiatan pemboran eksplorasi. Nah, pemboran eksplorasi sendiri bukan hanya sekedar kegiatan teknis teman-teman, tapi pemboran eksplorasi sendiri merupakan kegiatan yang berdasar pada sifat ingin tahu manusia tentang isi dalam bumi itu apa yang terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Nah, melalui kegiatan pemboran eksplorasi ini, manusia dapat mengetahui sumber-sumber atau sumber-sumber energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia selanjutnya. Jadi, pemboran eksplorasi adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan tanggung jawab terhadap alam. Sebelum kita lanjut tentang presentasi kita, izinkan kelompok kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kanda Pasalena Setia Yuwana, nomor presensi 2. Perkenalkan, saya Fikri Alif dari Presensi Siram. Perkenalkan, saya Rahmat Wajid Hidayat, presensi 25. Perkenalkan, nama saya Nawal, presensi 20. Jadi, pengertian dari pemboran eksplorasi adalah proses melubangi tanah atau mengekstraksi batuan dari berbagai kedalaman di bawah permukaan untuk memastikan kondisi geologi di bawahnya, mengonfirmasi adanya deposit mineral, dan menyediakan sampel untuk analisis kimia. Baik, menurut selanjutnya ada metode secara umum. Prosedur pemboran coring meliputi penentuan lokasi dan persiapan peralatan, diikuti dengan pengeboran menggunakan mata bor khusus yang akan memotong sampel inti batuan ke dalam sebuah wadah atau korbaran. Setelah sampel ini terkumpul, alat akan ditarik dan sampel ini inti tersebut dikeluarkan, diukur, dicatat, serta disimpan dalam wadah khusus untuk analisis lebih lanjut di laboratorium geologi. Oke, jadi metode ini terdapat yaitu metode tubuh yang pertama atau percussive method. Di labor beserta bisnya bekerja negatif seperti menumbuk. Kecepatan pemboran sangat tergantung kemampuan penetrasi mata bor yang dipengaruhi oleh tinggi dan berat pakaian. Lalu untuk yang kedua yaitu metode putar atau rotary method. Pada metode pemboran ini, lubang bor dibentuk dengan mekanisme putar dan disertai pembebanan. Pipa bor berputar, bergerak atau mengerus sehingga batuan menjadi terpotong dan terlepas atau hancur. Metode pemboran ini sesuai digunakan pada peralatan yang lunak sampai keras. Lalu untuk yang ketiga ada metode putar, rotary percussive drill method. Lubang bor dibentuk dari kombinasi antara mekanisme putar, rotary drill, dengan mekanisme tumbuk, percussive drill. Mekanisme ini cocok digunakan pada perlapisan batuan keras sampai perlapisan dasar keras atau kotak. Jadi untuk metode pemboran ini terdapat 3 tahap. Yang pertama ada spot drilling, yaitu jadi sebenarnya belum tahu, jadi kita menentukan titiknya seperti apa. Terus yang kedua ada semi detail. Jadi untuk semi detail ini jaraknya antar bor itu kemungkinan 100 meter. Terus ya sampai 150 meter. Untuk yang ketiga ada detail. Jadi detail ini jarak antar bornya 50 sampai 30 meter. Namun untuk eksplorasi emas bisa sampai 12,5 meter jarak antar bornya. Nah, selanjutnya ada alat-alat yang digunakan untuk pemboran eksplorasi. Yang pertama ada mesin bor, yaitu sumber energi utama yang memutar atau menumbuhkan mata bor. Yang kedua ada batang bor atau drill pipe yang menghubungkan mesin bor dengan mata bor dan menentukan energi putar. Selanjutnya ada pipa casing, pipa yang dimasukkan ke dalam lubang bor untuk mencegah peruntuhan di dinding lubang bor. Selanjutnya
ada core barrel atau tabung yang digunakan untuk mengambil sampel inti batuan dari dalam lubang bor. Dan yang terakhir ada mata bor atau bit, bagian yang bersentuhan langsung dengan batuan dan berfungsi memecah batuan. Nah, untuk mata bor sendiri ada dua jenis. Secara umum adalah ada diamond bit dan one roller rock bit. Untuk diamond bit yang berada di gambar sebelah kanan yang berwarna biru seperti tabung digunakan untuk mengambil sampel secara utuh berbentuk tabung. Sedangkan untuk one roller rock bit yang berada di sebelah kiri itu digunakan untuk mengelus batuan sehingga material yang muncul itu berupa fluida bersama puing-puing batuan. Nah, kedua jenis ini dibedakan menurut pengambilan sampelnya. Untuk pengambilan sampelnya sendiri ada 3. Yang pertama ada open hole, yaitu menggunakan funnel rock bit yang sebelah kiri tadi untuk menembus tanah tanpa mengambil sampel core atau mengambil inti batuan. Terus yang kedua ada full coring atau menggunakan diamond bit yang sebelah kanan untuk menembus batuan dari lapisan atas hingga ke batuan inti untuk menentukan jenis stratigrafi dan macam-macam lapisan yang ada di dalam tanah. Terus yang terakhir ada touch coring, yaitu perpaduan antara dua mata bor ini, yaitu menggunakan one roller rock bit atau yang sebelah kiri tadi untuk menembus tanah hingga ke sebelum batuan inti, kemudian dilanjutkan dengan diamond bit untuk mengambil core batuan inti. Baik, selanjutnya ada ilustrasi video pemboran korek itu sendiri ya teman-teman, bisa disimak. The core drilling process includes 3 major operations: the actual drilling, the retrieving of the core sample, and resuming of the drilling. Together, this is called a round trip. And for each round trip, the drill hole is extended by the length of 1 or 2 drill rods. There are 2 core drilling methods, conventional and wireline. The main difference lies in the method used for bringing up the core samples to the surface once the inner tube is full. In conventional core drilling, the entire drill string has to be pulled out of the drill hole in each round trip. In a 150-meter deep drill hole, this could mean that the drill rod threads need to be broken and joined back again up to 50 times for each core sample. In wireline core drilling, a so-called overshot is sent down to release the inner tube. The overshot and inner tube are then hoisted up to the surface with a wire. A new inner tube is lowered down and locked in place. This method is much more productive, efficient, and safe. During the drilling process, a drilling fluid is flushed down the drill string to cool the drill bit and to transport the cuttings to the surface. When the drill bit is worn out, the whole drill string has to be taken out of the drill hole, regardless of drilling method. Therefore, choosing the right drill bit for the formation is extremely important for high productivity. Between each round trip, the driller stores the core samples in core boxes. The driller logs the time and date of the drilling, as well as depth, core recovery, and possible losses. These high-quality core samples are the final goal of the core drilling process. Oke teman-teman, tadi sudah menyaksikan video ilustrasi dari pemboran coring. Baik, untuk selanjutnya ini ada daftar pustaka atau sumber literatur PPT kita yang kita cari. Nah, sebelum kita masuk ke yang terakhir, sebagai penutup kita dapat simpulkan bahwa pemboran eksplorasi adalah kunci awal dalam menemukan dan memahami sumber daya alam. Kegiatan ini bukan hanya tentang mencari kekayaan dari bumi, tetapi juga tentang menentukan pengetahuan yang membantu manusia hidup lebih baik dan lebih bijak. Dengan pemahaman dan inovasi yang terus berkembang,
Semoga pembuatan eksplorasi di Indonesia dapat dilakukan secara efisien, aman, dan ramah lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Mengingat minimal 5 kalau bisa 6, pertanyaannya cuma 1. Bisa baca. Minimal 5. Apakah ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman? Masukan? Ya nggak ada yang nanya kok. Alat-alat aja gitu. Ini bernya Atau masukan aja nggak apa-apa. Hah? Ini tanya-tanya kalau ada gini kok. Makanya dari kenapa lo kayak gini kenapa? Nggak ada yang mau nanya. Asya boleh. Jadi perkenalkan, nama saya Queen Marsha Saraswati. Saya ingin bertanya terkait videonya kan. Since some of us doesn't understand English that much, can you just explain it what those videos says about? Can you just say it, what it about, like explain it or something? Thank you. Jadi intinya terima kasih Marsha atas pertanyaannya. Jadi intinya sih ya. Izin menjawab pertanyaan dari Marsha untuk menjelaskan video ini tadi itu tentang apa. Jadi video ini tuh menjelaskan pemboran eksplorasi itu secara umum. Jadi tahap-tahapannya. Terus Ya. full coring yang dia tuh nanti bakal membentuk tabung dari tabung dari sampelnya tuh berbentuk tabung. Kalau intinya cuma itu. Ya, simpelnya itu sih. Ya udah itu aja. Saya jawab. Cukup sekian presentasi dari kelompok pemboran eksplorasi. Terima kasih atas pertanyaannya. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.